Itulah surat Al-Fatihah, di mana semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kitab Syarah Ulumuddin. Qala al-musannifu syakarallahu sa'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif berkata, qala al-musannifu, musannif berkata, syakarallahu sa'iha, mudah-mudahan Allah menerima usahanya musannif dalam menyusun kitab Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iklam, ketahuilah, annal basmalatah, sesungguhnya lafal bismillah, kasiratul barakatih, itu banyak barokahnya. Jadi bacaan bismillahirrahmanirrahim itu banyak barokahnya. Man dzakaraha hasalalahul ma'mul, barang siapa yang membacanya, membaca bismillahirrahmanirrahim, hasalalahul ma'mul, maka apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan akan tercapai. Wa man waghaba alaihi hudhiya bil qabuli, dan barang siapa yang membiasakan diri membaca bismillah, maka akan diterima, maka akan diberikan bil qabuli, penerimaan, artinya akan diterima perbuatan baiknya, amal ibadahnya itu akan diterima. Bila annal kutuba al-munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ilal ardi, ke bumi, itu mi'atun wa arba'atun, ada 104. Jadi di sini musannif kitab Ulumuddin mengawali kitabnya dengan bacaan bismillah. Semua karangan kitab itu diawali dengan bacaan bismillah. Kenapa? Karena basmalah atau bismillah itu banyak sekali barokahnya, dan barang siapa yang membacanya maka apa yang diinginkan akan diraihnya, dan barang siapa yang membiasakan membaca bismillah maka dia akan dianugerahi, diberi penerimaan atas amal perbuatan baiknya. Dan dikatakan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada 104. Ada 104. Di mana suhufu syitin, syithin, mushafnya Nabi Sis itu situn, ada 70. Wa suhufu Ibrahimah, dan mushafnya Nabi Ibrahim salasun itu ada 30. Berarti berapa? 60 dengan 30 sudah 90. Wa suhufu Musa, sedangkan mushafnya Nabi Musa qabla Taurat, sebelum diturunkannya kitab Taurat, asyratun iku ada 10. Asyratun iku 10. Itu ada 10. Berarti sudah 100. 60, 30 dan 10, 100. Wa Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Sedangkan yang keempat adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir Al-Quran. Al-Furqan itu Al-Quran. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran, dan semua makna yang terkandung di kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang 104 itu
semua maknanya itu terkandung dan terkumpul di dalam kitab suci Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Sedangkan makna-makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Yaitu yang sering kita baca setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah surat Al-Fatihah, di mana semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian wa ma'anil Fatihati, sedangkan makna yang terkandung dalam surat Fatihah majmu'atun fil basmalati, itu semua terkumpul dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari itu tidak heran kalau lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak barokahnya. Karena itu pada dasarnya, pada kesimpulannya, intinya semua makna-makna kitab yang diturunkan dari langit ke bumi terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha. Sedangkan makna dari lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul pada ba'iha, pada huruf ba-nya. Jadi kesimpulannya di awal musannif atau musannif yang mensyarahi kitab Ulumul Jan ini mengatakan bahwa musannif berkata Bismillahirrahmanirrahim, semoga diterima usahanya. Jadi musannif ini mengawali kitabnya dengan bacaan bismillah, di mana basmalah itu penuh dengan barokah, banyak berkahnya. Siapa yang membacanya akan dihasilkanlah apa yang diinginkannya, dan barang siapa yang membiasakan akan dianugerahi al-qabul, penerimaan atas amal ibadahnya. Dan di dalam basmalah itulah terkandung semua makna-makna kitab yang diturunkan ke bumi. Dan inti dari lafal basmalah, makna-makna yang terkandung itu terkumpul dalam huruf ba-nya. Dan di penjelasan selanjutnya yang akan kita bahas, ada beberapa cerita tentang keistimewaan basmalah. Jadi jangan lewatkan pada penjelasan berikutnya. Untuk saat ini sekian. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada yang benar, bahwa minallah. Kalau ada yang salah, bahwa min nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.